Pemirsa, lebih dari 1 juta orang telah mudik dan berencana akan kembali masuk ke wilayah Jakarta. 750.000 orang diantaranya menggunakan angkutan umum, sementara lebih dari 465.000 lainnya menggunakan kendaraan pribadi. Dan untuk mengantisipasi arus balik pemudik, Pemprov DKI mewajibkan surat izin keluar masuk atau SIKM. Hal ini juga dilakukan dalam upaya menangani COVID-19 dan ancaman second wave atau gelombang kedua setelah Idul Fitri. Dan untuk membahas hal ini, kita sudah terhubung dengan Bapak Syafrin Liputo selaku Kadishub DKI Jakarta. Selamat sore Pak Syafrin. Selamat sore Mas Samuel, Pak selamat Syafrin, sore kita pemirsa MNC. ya Pak, kita bicara soal SIKM nih Pak. Ini adalah syarat mutlak yang harus, apakah ini syarat mutlak yang harus dimiliki warga untuk keluar masuk Jakarta? Nah, syarat dan prosedurnya itu seperti apa sih Pak? Ya baik, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020, bahwa bagi warga Jakarta yang sudah terlanjur mudik atau dalam kawasan epicentrum COVID-19 ini kawasan Jabodetabek, maka yang sudah terlanjur mudik pada saat ini kami menghimbau untuk tidak balik ke Jakarta atau Jabodetabek terlebih dahulu karena Anda diwajibkan untuk memiliki surat izin masuk Jakarta yang mana prosesnya ini tentu melalui secara online pengajuannya. Dan ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah bagi mereka yang akan mengajukan itu wajib adalah bagi mereka yang memiliki kegiatan yang dikecualikan selama pelaksanaan PSBB. Nah, dalam pelaksanaan PSBB ini ada, sebagaimana kita ketahui berdasarkan PP 21 tahun 2020, kemudian ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020, di mana ada 11 sektor usaha kegiatan yang dikecualikan. Nah, hanya yang akan melakukan kegiatan pada 11 sektor inilah yang boleh mengajukan surat izin masuk ke Jakarta. Pak, ini kan jika sudah, misalkan saya salah satu karyawan di 11 sektor tersebut, tapi saya sudah terlanjur mudik dan belum mengurus SIKM. Nah, ini salah satu syaratnya adalah benar Pak ada surat keterangan dari RT RW Pak. Apakah itu akan merepotkan saya sendiri Pak dalam mengurus Baik, SIKM tersebut? baik, jadi dari warga yang sudah terlanjur mudik kemudian akan masuk, tentu pertama prasyaratnya adalah harus masuk dalam kategori 11 Ya. kegiatan atau sektor yang dikecualikan. Berikutnya adalah tentu yang bersangkutan harus memiliki surat tugas. Oke. Karena 11 sektor ini hanya beroperasi dan tentu operasionalnya dilengkapi dengan surat tugas, apakah itu dari kantor pemerintah, BUMN, BUMD, ataupun dari swasta yang memang melakukan usaha itu. Kemudian yang bersangkutan juga melampirkan fotokopi KTP. Ini menjadi penting karena di dalam kopi KTP kita bisa identifikasikan nomor induk kependudukan yang bersangkutan sehingga kita bisa mudah men-trace pada saat terjadi satu dan lain hal yang tidak diinginkan. Yang berikutnya adalah yang bersangkutan tentu wajib menyampaikan foto diri sesuai tidak dengan kopi KTP yang disampaikan. Dan kemudian yang paling utama adalah di Jakarta itu harus ada penjamin bahwa benar Mas Samuel misalnya sekarang ada di Jawa Tengah akan masuk ke Jakarta untuk bekerja di bidang telekomunikasi misalnya. Dan kemudian dari penjamin di Jakarta itu akan memberikan jawaban ke sistem dan kemudian sistem akan memverifikasi dan akan kita email ke alamat email Mas Samuel terkait dengan surat izin masuk Jakarta nantinya setelah itu disetujui. Oke, berarti prosesnya seperti itu bagi yang sudah terlanjur ya Pak. Nah Iya. Pak, sejak penerapan SIKM ini tindakan tegas apa sih Pak yang sudah dilakukan di lapangan dan sudah berapa banyak pelanggaran? Apakah ada sanksi pidana terkait mereka yang masih mencoba untuk melanggar? Ya, baik, sampai saat ini kami belum menemukan pelanggaran yang sifatnya sampai dengan pada sanksi pidana karena dari seluruh kendaraan yang akan masuk, semuanya begitu kita minta untuk berputar balik, semuanya berputar balik menyesuaikan. Jika memang ternyata di dalam perjalanan ada yang ditemukan, contohnya ada perusahaan bus yang ternyata mereka memaksa untuk tetap masuk, tentu kita akan pidanakan sebagaimana di dalam Pergub ada denda 10 juta dan juga kita bisa lakukan penderekan
yang akan dibawa ke pool milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, dari total kendaraan yang kami putarbalikkan sampai dengan tadi malam, itu sebanyak 7.025 kendaraan yang sudah diputarbalikkan. Kemudian untuk penumpang angkutan umum yang sudah terlanjur masuk ke Jabodetabek dan kemudian tidak memiliki SIKM, ada 8 penumpang yang sudah kami masukkan ke lokasi karantina milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada 5 orang yang menggunakan kereta api pada tanggal 26 kemarin dan ternyata mereka tidak dilengkapi SIKM. Kami sudah koordinasikan dengan Ketua Gugus Tugas Wilayah Jakarta Pusat untuk masuk ke lokasi karantina. Demikian pula halnya 2 orang yang menggunakan bus dan tidak memiliki SIKM. Juga kita sudah rujuk di karantina di Gugus Tugas Wilayah Jakarta Timur. Dan ada 1 orang, 1 penumpang di Bandara Cengkareng yang kami arahkan ke penampungan di karantina di kawasan Jakarta Barat, tepatnya di Masjid Hasyim Asy'ari. Jadi artinya sampai dengan saat ini sudah ada 8 warga yang memaksa masuk dan menggunakan angkutan umum tetapi tidak memiliki SIKM dan sudah diarahkan ke lokasi-lokasi karantina milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke, Pak Syafrin, kita tahu jelang Idul Fitri yang lalu banyak warga yang lolos dari pemeriksaan dan bisa keluar dari Jakarta, terutama dari jalan-jalan tikus dan mungkin penempatan waktunya yang kebetulan pas. Nah, bagaimana dengan pola penyekatan saat ini agar lebih efektif? Apakah ada perubahan, Pak? Ya, baik. Saya sampaikan bahwa begitu ada informasi terjadi kebocoran pada saat arus mudik yang lalu, pada tanggal 23 Mei, itu dilakukan evaluasi yang dipimpin oleh Ketua Gugus Tugas Nasional, dan di sana polanya dirubah. Saat ini selain ada penyekatan di dalam wilayah DKI Jakarta, juga ada tambahan penyekatan di luar wilayah Jakarta, tepatnya adalah di batas administrasi Jabodetabek. Nah, ada tambahan, di sini ada tambahan 9 titik, baik itu di jalan arteri maupun di jalan kolektor. Dan kita harapkan dengan penambahan 9 titik ini, maka potensi kebocoran di mana masyarakat yang akan balik kemudian menggunakan jalan-jalan tikus itu sudah ditutup dengan disiapkannya 9 checkpoint tambahan pada masa arus balik ini. Oke. Pak, ini SIKM saya ingin mencoba bertanya, ini memang hanya untuk warga di luar Jabodetabek, benar ya Pak? Iya, betul. Jadi warga yang sudah terlanjur berada di luar Jabodetabek dan ingin beraktivitas di dalam kawasan Jabodetabek, itu wajib mengurus surat izin keluar masuk. Kemudian bagi warga di dalam Jabodetabek, mereka cukup menunjukkan kartu elektronik, kartu tanda penduduk, IKTP, bahwa itu sudah bisa melintas di kawasan Jabodetabek. Oke, Pak, ini pengecekan SIKM ini kan menurut informasi akan dilakukan hingga 7 Juni kalau nggak salah. Nah, jika PSBB berakhir di tanggal 4 Juni dan tidak diperpanjang, nah berarti ada sisa 2 hari warga bisa bebas untuk masuk ke Jakarta. Benar apa tidak, Pak? Baik, jadi sebagaimana diketahui bahwa baru beberapa waktu yang lalu, Ketua Gugus Tugas Nasional telah menerbitkan surat edaran nomor 5 tahun 2020, di mana dalam surat edaran tersebut terkait dengan dokumen perjalanan itu berlaku sampai dengan tanggal 7 Juni. Dan otomatis kami di Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Nasional terkait dengan percepatan penanggulangan COVID-19 ini, dan oleh sebab itu persyaratan untuk masuk ke kawasan Jabodetabek juga kita akan sesuaikan sampai dengan tanggal 7 Juni. Oke, jadi meskipun tanggal 4 DKI Jakarta memutuskan untuk menyediakan PSBB, warga yang nekat masuk setelah tanggal 4 dan sebelum tanggal 7 itu tetap disuruh putar balik berarti ya Pak? Perlu dipahami bahwa tanggal 4 itu adalah batas akhir perpanjangan pelaksanaan PSBB tahap 3 di Jakarta.
Tetapi warga kami himbau untuk kita sama-sama mentaati seluruh ketentuan pelaksanaan PSBB sehingga angka positif kasus COVID-19 di Jakarta khususnya dan Jabodetabek pada umumnya itu bisa kita pertahankan dan terus diturunkan. Karena jika angka positifnya ternyata kemudian naik kembali, maka yang kita khawatirkan tidak akan berhenti. Pasti akan ada PSBB jilid keempat dan ini yang kita tidak inginkan. Oleh sebab itu, sebagaimana arahan Pak Presiden bahwa untuk kawasan Jabodetabek ini harus dijaga betul sehingga pada saat penetapan akhir untuk pelaksanaan PSBB tahap 3 tidak ada lagi jilid-jilid berikut untuk pelaksanaan PSBB. Kita bisa mempertahankan pertumbuhan angka ataupun penambahan angka positif yang semakin bisa ditekan. Dan untuk itu kami butuh kesadaran seluruh warga Jabodetabek, baik yang ada di Jabodetabek maupun yang sudah terlanjur keluar Jabodetabek, untuk jangan pulang dulu sampai dengan tanggal 7. Silakan Anda di kampung dulu, bangun kampung. Kemudian setelah ada pelonggaran terkait dengan pergerakan perjalanan sesuai dengan surat edaran Ketua Gugus Tugas, maka silahkan kita bisa sama-sama melalui persoalan wabah COVID-19 ini dengan baik, barangkali demikian. Baik, terima kasih Bapak Syafrin Liputo atas bincang-bincangnya pada sore hari ini. Selamat sore Pak.